have to understand the fullness of it. But as they grow in wisdom and stature and knowledge, they will begin to be able to grasp more complex things. I agree with that. But a child, when we're talking about the creator of the heavens and the universe, this is something so basic. In Arabic, we call it tawhid, the living meanings of God. When you start adding other ingredients into the mix, the child's head is going to spin. Like, what? And then how does that work? Oh, it's the A and the three. What? So you mean to tell me a child can't figure out God until they become a full-grown adult? Seperti yang dikatakan Rasulullah Quran dalam acara Islam, membuat banyak orang Kristen menilai Islam bahkan menjadi lalat. Lihat saja komentar di channel tersebut, banyak sekali orang yang masuk Islam karena melihat kecerdasan seorang orang. Seperti akun bernama @sundaki3959, dia berkata, aku masuk Islam karena video ini, alhamdulillah. Bahkan beberapa orang yang melihat video yang menyerahkan agama mereka, kalau malu dengan sikap orang-orang wanita Kristen di debat tersebut, menurut mereka hanya bicara tanpa ilmu. So by now, I know a lot of y'all have seen the one Muslim against 20 Christians, right? Y'all Christians are proving her point. This young lady is very educated, very into her belief. She did enough studying between her belief and Christianity. And this one right here decided to just interrupt her completely. Like, very disrespectful. She's a Christian. We all have seen it. Let me explain why I decided to not be a Christian anymore. One, because y'all too judgmental. Two, y'all want to sit here and blame people and not love on them. You don't want to educate them. You don't want to, when you don't hear something that you don't want to hear, you get defensive. Y'all all are proving this woman correct. Oh, iya. She has not disrespect y'all. She has not interrupt y'all. She has not did anything out of Nggak boleh kan because memang Allah will gara-gara not masuk allow mereka it. pintar bapak. Her religion, Apa namanya catatan? Kirsan Nugraha. Gmail. Enggak. Rilis pada tahun 1987. Nah, film kedua ini cukup unik karena buat penonton baru, episode 2 sering bikin bingung. Ini sebenarnya sequel atau remake? Jawabannya ada dua-duanya guys. Karena bagian awal film ini memang seperti mengulang kejadian film pertama, tapi dengan versi yang lebih singkat. Namun setelah itu, ceritanya langsung membawa Ash William ke fase yang jauh lebih penting. Karena episode 2 dari semesta episode, dari yang awalnya cuma anak muda biasa, kami yang tidak siap menghadapi iblis, mulai berubah menjadi sosok yang nantinya dikenal sebagai pendiri dari Olympico. Jadi di film ini kita akan berikan beberapa film penting. Bagaimana dia menjelaskan lebih dalam dan bagaimana Ash William telah berubah dari
sangat buruk. Ia terjebak terjatuh waktu di tengah hutan. Saat orang dari tempat dan memasuki Linda, perempuan yang ia cintai. Linda yang awalnya menjadi orang paling dekat dengan S. Sejumlah orang mati dan orang hidup sangat tipis. Mereka dekat dengan kita. Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong juga telah merespon kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem ekspor tertentu untuk tidak membuat sumber daya langsung kritis. Dari kebijakan tersebut, ekspor tersebut berbarang kepada besar dan peluang dan menyatakan Singapura memahami setiap negara memiliki prioritas dan sumber Dia menegaskan Singapura ingin memastikan hubungan perdagangan dan kontak masuk antara kedua negara Viral di media sosial, seorang penonton konser berhasil menemukan kembali helm yang hilang berkat pelacakan ledakan air tank.
Seorang warganet mengaku kehilangan helm saat menonton konser di kawasan Sanur, Denpasar. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Denpasar Selatan dan menelusuri lokasi helm dengan pohon airbag yang terpasang di helmnya. Hasil pelacakan mengarah ke sebuah rumah yang diduga menjadi tempat keberadaan helm tersebut. Untuk membuktikan kepemilikan, korban menyembunyikan airbag dan akhirnya berhasil mengambil kembali helmnya. Dan yang mengejutkan, di lokasi yang sama korban mengaku yang kuning tuh suara itu ada suaranya iya Kalau ngomongin keluarga tergantung yang mencuri kepala kebanyakan orang pasti langsung soal kemewahan. Rumah super besar, mobil mewah, jet pribadi, atau musisi legendaris. Gimana caranya satu keluarga bisa mengubah popularitas menjadi mesin uang yang seolah nggak pernah berhenti? Di internet, kehidupan mereka terlihat nyaris sempurna. Liburan mewah, fashion mahal, pesta eksklusif, hubungan percintaan yang selalu jadi sorotan. Sampai bisnis tapi semakin lama orang memperhatikan semakin banyak juga yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh karena di balik semua kemewahan itu ada banyak hal yang sering tidak terlihat oleh publik. Drama yang selalu muncul di waktu yang pas, kehidupan yang seperti sengaja diperkokohkan, sampai citra yang dibangun dari korelasi soal semuanya sudah direncanakan sejak awal. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah semua yang kita lihat ini benar-benar nyata? Meskipun berkali-kali diterpa kontroversi, popularitas keluarga kerajaan pun justru tak pernah berhenti. Semakin hebat kontroversinya, semakin besar juga perhatian yang didapatkan. Seolah-olah di era internet sekarang perspektif juga masih ada reality. kalau ngomongin awal mula keluarga kerajaan, sejak jadi keluarga paling terkenal di dunia karena Kardashian sendiri mulai dikenal publik lewat sosok Robert Kardashian. Dia dari keluarga Kardashian yang sempat terkenal karena menjadi penasaran dalam konsep besar produksi film Indonesia. Tapi karena Kardashian belum benar-benar jadi brand seperti sekarang. Perubahan besar mulai terjadi ketika Kim Kardashian mulai sering
muncul di lingkungan seperti Hollywood. Dulu Kim sebenarnya lebih dikenal sebagai teman dekat sosial seperti Paris Hilton. Ia sering terlihat Jadi menemani ngomongnya Paris di temannya acara Paris Hilton. hiburan dan perlahan namanya mulai dikenal media. Tapi titik yang benar-benar membuat nama Kim meledak adalah ketika video pribadinya bersama mantan pacarnya Ray Ji bocor dan tersebar luas di internet pada tahun 2007. Kontroversi itu langsung jadi pembicaraan besar di media Amerika. Banyak orang saat itu mengira reputasi Kim bakal hancur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, namanya malah semakin viral. Media terus membantu dirinya. Dan sejak saat itulah popularitas Kim mulai naik sangat cepat. Kemudian disinilah peran pihak jalan mulai terlihat sangat penting. Bersama di suatu hal yang mungkin belum ditangani publik bantuan. Selama orang terus membicarakan keluarganya, maka peluang bisnis akan terus datang. Dari situlah muncul ide Bapaknya jadi cewek, ya, Bang. hidup mereka. Menurut Bapak, keluarga paling hancur 2007 lahirlah titik aku with the Kardashian. Reality show yang awalnya mungkin dianggap cuma tontonan keluarga biasa, tapi ternyata berubah menjadi salah satu acara paling sukses dalam budaya pop modern. Yang bikin beda, acara ini nggak menjual akting atau cerita fiksi. Mereka menjual kehidupan pribadi mereka sendiri. Pertengkaran keluarga, hubungan percintaan, drama persaudaraan, gaya hidup mewah, sampai masalah sehari-hari. Semuanya dijadikan hiburan untuk publik, dan anehnya orang suka melihat itu semua. Semakin dramatis konfliknya, semakin ramai yang menonton. Semakin heboh kehidupan pribadi mereka, semakin besar juga popularitas mereka. Lalu seiring berjalannya waktu, reality show itu bukan lagi sekedar acara TV, karena acara itu berubah menjadi mesin promosi raksasa. Setiap anggota keluarga mulai punya image masing-masing. Kim dengan citra glamor dan fashion, Khloe Kardashian dengan personality yang belak-belakan, Kourtney Kardashian dengan kehidupan pribadinya, sampai Kylie Jenner dan Kendall Jenner yang kemudian tumbuh jadi ikon generasi media sosial. Ya, dari sinilah Kardashian Empire benar-benar mulai terbentuk. Mereka berhasil mengubah sesuatu yang biasanya dianggap privasi menjadi produk hiburan bernilai miliaran dolar. Setelah popularitas keluarga Kardashian semakin besar lewat reality show dan media sosial, mereka mulai sadar kalau perhatian publik sebenarnya bisa diubah menjadi bisnis yang menghasilkan uang dalam jumlah luar biasa besar. Dan inilah yang membuat keluarga ini berbeda dari kebanyakan selebriti lain. Banyak artis terkenal hanya berhenti di dunia hiburan. Tapi keluarga Kardashian berhasil mengubah ketenaran mereka menjadi kerajaan bisnis yang nilainya sampai miliaran dolar. Salah satu yang paling sukses tentu adalah Skims milik Kim Kardashian. I'm Kim Kardashian West, millionaire, law student, and billionaire, and also the proud owner of Skims shapewear products. Awalnya banyak orang mengira brand ini cuma jualan nama besar Kim, tapi ternyata Skims berkembang sangat cepat dan jadi salah satu brand fashion paling populer di dunia. Produk mereka mulai dari sequin, pakaian santai, sampai pakaian dalam yang dipasarkan dengan image body positivity dan keseimbangan. Yang menarik, Kim Kardashian selalu menjadi wajah utama brand tersebut. Jadi setiap kali orang di internet, secara nggak langsung mereka juga sedang melihat promosi untuk bisnisnya. Dan tak hanya itu, ada Kylie Cosmetics milik Kylie Jenner yang mungkin menjadi contoh paling gila tentang bagaimana followers bisa berubah. Kalau pembangunan bisnis
keluarga lainnya juga punya karakter masing-masing, dan semua image itu dibangun bertahun-tahun lewat media sosial, reality show, wawancara, sampai drama yang terus muncul di internet. Tapi di balik semua image sukses dan bisnis miliaran dolar itu, keluarga Kardashian juga pernah terseret salah satu kontroversi terbesar yang cukup mengguncang reputasi mereka. Dan kontroversi ini bukan soal drama percintaan ataupun keluarga biasa, melainkan soal uang dan dugaan kebohongan data finansial. Semuanya bermula ketika Forbes menobatkan Kylie Jenner sebagai miliarder termuda yang membangun kekayaannya sendiri pada tahun 2019. Tentu gelar itu langsung viral di seluruh dunia. Banyak media memuji Kylie sebagai simbol kesuksesan generasi muda. Ia dianggap berhasil membangun kerajaan bisnis kosmetik bernilai fantastis lewat Kylie Cosmetics. Image Kylie sebagai miliarder pun semakin besar. Di media sosial ia terus memperlihatkan gaya hidup super mewah, rumah megah, mobil jutaan dolar, jet pribadi, koleksi tas mahal, liburan eksklusif. Semuanya membuat publik semakin percaya kalau kekayaannya memang benar-benar luar biasa besar. Tapi ternyata cerita itu mulai berubah drastis beberapa waktu kemudian. Pada tahun 2020, Forbes tiba-tiba merilis artikel besar yang cukup mengejutkan publik. Mereka menuduh bahwa pihak Kylie dan keluarganya diduga memberikan dokumen keuangan yang sudah dimanipulasi agar angka pendapatan bisnis terlihat jauh lebih besar dari kenyataannya. Forbes bahkan menyebut kasus ini sebagai web of lies atau jaringan kebohongan. Menurut laporan Forbes, pendapatan Kylie Cosmetics diduga dilebih-lebihkan lewat dokumen keuangan yang membuat bisnis Kylie terlihat jauh lebih besar daripada saat ini. Dan setelah melakukan investigasi, Forbes akhirnya mencabut status miliarder Kylie Jenner. Dan kasus ini langsung jadi kontroversi besar. Dan anehnya, meskipun banyak orang sadar kalau apa yang ditampilkan di media sosial seringkali tidak sepenuhnya nyata, tetap saja jutaan orang terus menonton, mengikuti, bahkan terobsesi dengan kehidupan seperti itu. Salah satu alasannya karena manusia memang punya rasa penasaran terhadap kehidupan yang gak bisa mereka miliki. Melihat rumah mewah, mobil mahal, fashion branded, atau liburan eksklusif menjadi semacam hiburan dan pelarian sementara dari kehidupan sehari-hari. Di media sosial, mereka seperti juga memiliki rasa ini, namun tidak keinginan untuk ikut terlihat sukses. Dan karena algoritma internet suka sesuatu yang menolong, akhirnya konten sukses digodam muncul di mana-mana. Fenomena ini sebenarnya juga terlihat jelas di Indonesia. Banyak influencer berlomba-lomba memperlihatkan gaya hidup mewah demi views, engagement, dan validasi dari internet. Semakin heboh yang dipamerkan, biasanya semakin ramai juga perhatian yang didapat. Yang ditampilkan hanyalah bagian terbaik dari hidup mereka, sementara masalah, utang, tekanan, atau kekurangan bapaknya aja nggak ada. Kurang data ini mas. Orang menampilkan highlight terbaik dari hidup mereka. 4 orang. Ibunya masih Islam ya? Ini mama udah lihat mah. Helmnya dikasih GPS. Habis nonton konser hilang itu. Oh enggak, belum lihat. Tapi mama ngasih tau papa kayaknya gitu. Enggak sih. Tapi mama bilang di panik ternyata polisi dulu. Kalau ini nggak sampai situ, cuman kan dilacak, nyari ketemu rumahnya kan mah, penuh helm, Apa? penuh helm, jadi bukan. Oh dia tukang nyolong. Viral di media sosial, seorang penonton konser berhasil menemukan kembali helm yang hilang berkat pelacakan menggunakan AirTag. Seorang warganet mengaku kehilangan helm Ini mah,
saat menonton konser. Istrinya tuh kayak pura-pura bodoh ya. Denpasar. Pokoknya yang ngomong. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Denpasar Selatan dan Berani. Tuh. Hasil dilakukan Lumayan sih harganya 150 terus. temuan itu pun menjadi sorotan warga. Udah kebal orang Israel itu diikat. Nggak mempan. Tuh. Blackpink ada orang champion ini. Buatan ya. Iya, bukan. Judulnya champion tapi dia masuk. Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family. This will be on your cover. Welcome to independence, Mr. Ingles. No church, no school. What we wanted, right? To be the beginning of something. We're building a house nearby. Bigger neighbors. I'd be careful if I were you. It's nothing true now. I can't have strangers walking into my house uninvited. How will we ever know till we try? Banyak yang sudah membuktikan adanya akurat dan Ini masih dibuat ke Piazza Papua kan? Ada hewan makan hewan lagi yang buat
Wong gula-gula habis ini pindah di malah cari dewe napa pender dadak sik polos jualane dewe polos.